Isu beras terus jadi kebimbangan orang ramai di Sabah. Ada dua faktor penyumbang, iaitu bekanan terhad dan impak konflik Asia Barat. Ekonomi kita tidak mudah 1-2 bulan ini. Harga barang, harga minyak, harga baja, tak mungkin kita kawal mudah. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, dulu Indonesia sering dicibir sebagai raksasa agraris yang hobi impor, seolah potensi besarnya tak pernah benar-benar dimanfaatkan. Tapi kini narasi itu mulai runtuh. Situasinya berbalik, bukan lagi Indonesia yang sibuk mencari pasokan, melainkan negara lain seperti Malaysia yang datang mengetuk pintu. Permintaan besar sekitar 500.000 ton untuk pasokan beras dan ini menjadi bukti bahwa posisi Indonesia mulai berubah. Dengan produksi yang mencapai sekitar 34,6 juta ton dan surplus yang bahkan disebut selaras dengan data lembaga seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture. Stok nasional disebut melimpah hingga gudang Perumbulok harus menambah kapasitas penyimpanan. Lebih dari sekadar jual beli, ini sudah masuk ke ranah kekuatan geopolitik. Pangan kini menjadi alat tawar yang sangat kuat dalam percaturan ekonomi global. Ketika Malaysia datang dengan kebutuhan mendesak namun tetap mencoba menekan harga di bawah standar pasar, hal ini menyebabkan netizen pun riuh, dulu dihina karena impor. Meski dalam posisi sangat membutuhkan, Malaysia justru mencoba menawar harga beras premium di bawah standar pasar. Indonesia tidak tinggal diam dan langsung menolak tegas tawaran tersebut. Dalam kondisi masih terjepit kebutuhan yang mendesak, pihak Malaysia terpaksa mengajukan negosiasi ulang demi mengamankan pasokan pangan mereka. Dunia krisis pangan, Malaysia datang ke RI, minta 500.000 ton beras. Dulu bangsa ini dikenal sebagai salah satu importir beras terbesar di dunia. Bertahun-tahun bangsa ini bergantung pada pasokan luar negeri. Suara rakyat. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar. Isu beras terus jadi kebimbangan orang ramai di Sabah. Ada dua faktor penyumbang, iaitu bekanan terhad dan impak konflik Asia Barat. Ekonomi kita tidak mudah 1-2 bulan ini. Harga barang, harga minyak, harga baja, tak mungkin kita kawal mudah. Jadi teman-teman resmi nih ya, negara Malaysia tetangga kita, mereka sebentar lagi juga nggak bisa kasih makan rakyatnya. Dan mereka punya produksi beras, ternyata seiring waktu semakin nyungsep. Minus terus, turun terus ya. Mungkin karena mereka nggak punya menteri pertanian yang brilian seperti kita punya Amran. Apa yang terjadi di Malaysia? Lu lihat nih data. Jadi menurut Menteri Nyabu ini guys, tahun 2024 produktivitas beras Malaysia, bukan padi ya, beras Malaysia itu 1,36 juta ton guys. Jadi mereka tahun 2024 bisa produksi beras 1,36 juta ton. Ini penurunan yang signifikan karena di tahun 2023 produksi beras mereka bisa 1,43 juta ton. Artinya produksi beras Malaysia itu terus turun, bukan naik. Akibatnya apa? Mereka punya indeks yang namanya Malaysia Self-Sufficiency Ratio alias Malaysia SSR. Jadi indeks SSR ini adalah indeksnya Malaysia untuk menghitung seberapa mampu mereka bertahan, seberapa kuat swasembada pangan di Malaysia. Namanya Self-Sufficiency Ratio. Nah SSR ini jatuh guys. Jika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian, dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Dunia maupun nasional mengatakan produksi kita 34 juta ton dan itu surplus 4 juta ton. Bulog ini dulu tertinggi, stoknya 2,6 juta ton tahun 1984 saat Bapak Presiden Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Pada saat itu, sekarang di era Bapak Prabowo kita mencapai puncaknya 5,3 juta ton
Inilah capaian pemerintah dalam waktu 1 tahun lebih. Di saat krisis pangan global maupun energi, Indonesia sekarang surplus pangan, beras, khususnya beras. Harga relatif stabil. Ini pemerintah Indonesia benar-benar longor ya. Kalian tengok ini beritanya. Jadi Indonesia itu berencana mengekspor beras kita itu ke Malaysia. Dan kalian tahu harga negosiasinya 10.000 per kilo. Sementara kita sendiri beli beras itu kisaran harga 15.000, 14.000 ataupun 13.000. Gila nggak sih? Jadi walaupun ini masih tahap negosiasi dan kalau benar-benar terjadi benar-benar longor lah kalian ya. Ngerti longor? Kalian jangan makan mentah-mentah informasi ini karena ini belum nyata. Aku gak membela, tapi aku hanya meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan ya, biar gak kayak lapak sebelah saling korupsi. Oke, jadi di sini itu Indonesia ke Malaysia itu masih dalam tahap negosiasi ya guys, dan belum mencapai suatu kesepakatan khususnya terkait harga. Memang pihak Malaysia itu mengajukan harga di bawah 10.000 per kilogramnya, tapi angka tersebut itu kayak dinilai terlalu rendah dibandingkan kualitas beras yang ditawarkan di Indonesia. Dan Bulog sendiri itu mengusulkan harga per kilonya itu kisaran 13.000 hingga 14.000. Mengingat beras yang ditawarkan itu termasuk kategori beras premium. Jadi begitu guys ceritanya. Intinya pernyataan ini tuh belum benar ya. Titik. Oke, terima kasih. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia bisa menyelamatkan rakyat Malaysia guys. Karena dari 5 juta ton padi, Amran bilang Indonesia sebetulnya bisa ekspor sampai 500.000 ton. Nah, Malaysia bilang mereka mau impor 200.000 ton guys. Nah, menurut teman-teman gimana? Sebaiknya kita tolong nggak nih Malaysia? Dibanding mereka nanti nangis-nangis di jalan, kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa belajar, kan kasihan ya. Lu pikir dong ada jutaan rakyat di sana. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Nah, kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat? Begitulah realitanya saat ini. Ketika rantai pasok global terganggu, negara dengan cadangan pangan melimpah otomatis memegang kendali. Indonesia mulai menunjukkan peran itu, bukan hanya sebagai produsen, tapi juga sebagai pemain penting yang bisa menentukan arah pasar. Dan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak selalu soal teknologi tinggi atau militer, tapi juga soal ketahanan pangan. Di tengah ketidakpastian dunia, mereka yang punya lumbung penuh akan selalu punya suara paling kuat di meja perundingan.